gitu Pak, oh, di SMA aja. Oh, berarti saya juga oke gitu ya. Saya juga bilang, oh ya nanti kalau ke depan, kalau di kelas silakan membawa kipas gitu. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan, silakan Pak Widi, persilahkan. Jelas semuanya? Nah, untuk sekarang Ayo Fit, jelas, Pak. tanya Fit. Hmm? Nah, untuk sekarang mungkin mengenai tunjangan itu jelas, Bapak. Oke, sebentar. Itu kok nggak ada peraturannya, Fit, keterangannya gitu. Kamu rujuk peraturan PP nomor berapa, undang-undang nomor apa gitu, kok nggak dikasih kayak gitu? Saya kira itu yang untuk sumber-sumbernya itu di itu, Pak, di Di jawaban yang soalan esai, teori, Bapak. Iya, yang teoritis. iya, Bapak. Harusnya di perhitungan juga begitu, Fik. Jadi ada satu sheet lagi, kolom gitu, berkaitan dengan rujukan peraturan. Yang Siap, Bapak. kalau sudah jelas, ada perlu ditanyakan lagi. Oke, setelah itu coba dilihat di persoalannya, bahwa ada penghasilan suaminya yang digabung dengan penghasilan istri. Ada apa tidak di soalnya itu? Ada, Pak. Oke. Berarti masukkan poin yang ketiga adalah penghasilan digabungkan. Penghasilan suami digabungkan. Sebesar berapa? 15 itu, rata-rata 15 titik-titik itu. Dari sini mau ditanyakan, jadi yang ketujuh sebelum premi itu adalah penghasilan suami yang digabungkan. Oh, Pak, berarti itu penghasilannya si Pradana itu masuk ke ini ya, Pak, sebelum premi asuransi itu ya, Bapak ya? Ya, silakan. Untuk memudahkan nanti perhitungannya bisa dimasukkan sebelum atau setelahnya. Tapi umumnya itu dimasukkan sebelum premi itu. Jadi gaji ditambah tunjangan, masukkan lagi sip yang ketujuh adalah penghasilan suami yang digabungkan. Ada yang mau tanyakan dari sini? Oke, lanjut preminya itu benar, Pik. Cuma 0,30-nya dikalikan berapa itu, Pik? Saya kalikan dengan gaji plus tunjangan, Pak. Kemarin Pak Widi nerangkan gitu ya, Pik ya. Itu yang jadi hal yang dikoreksi kemarin. Nah, ini udah nyambung nih. Oke. Jadi kan kemarin Pak Widi bilang ada jaminan kecelakaan kerja itu ada lapisan-lapisannya. Ada 0,24, ada 0,54 sampai 1,74 gitu. Itu kan dikalikan upah sebulan atau basic salary gitu. Bahasanya kalau di dalam perpajakan internasional namanya basic salary gitu. Berarti kalau basic salary-nya dari mana gitu? Ya sama dengan gaji sebulan itu. Baik. Jadi sama dengan kalau kita kalikan 0,24% dikalikan dengan upah sebulan. 4% dikalikan dengan upah sebulan. Upah sebulannya mana itu? Basicnya apa? Ya gaji sebulan itu. Permisi, Pak. Iya, Saya silakan. melihat di PP nomor 44 tahun 2015 itu Iya, di nomor 9 itu upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan. iya. Terus yang ditanyakan? Di situ kan ada termasuk tunjangan begitu, Pak. Nah, saya Ini bingungnya di situ. beda, Bu. Jadi ini adalah pelaksanaan gitu, mohon pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan karyawan. Jadi sifat dari tunjangan dan sifat dari premi itu harus didasarkan kepada aspek pemberi kerja. Jadi kalau tarifnya itu ada yang menggunakan beberapa tarif, terutama berkaitan dengan peraturan terbaru. Kalau nanti dia tidak menunjukkan tarif, silakan gunakan tarif yang paling besar. Kalau kita menggunakan tarif dasar di dalam
jaminan kecelakaan kerja itu ada yang menggunakan 0,10 atau 0,24. Ini yang sering kali kita gunakan. Silakan nanti dipilih kalau di dalam soal itu tidak ditunjukkan karena PP nomor 30 itu menyatakan bahwa di dalam pelaksanaan administrasi perhitungan jaminan yang berkaitan dengan pemberian jaminan kecelakaan kerja atau jam sostek itu ditentukan tarif sebesar 0,10. Tapi perusahaan seringkali menggunakan 0,24%. Silakan nanti ditentukan itu. Yang Pak Widi permasalahkan adalah bukan 0,10 atau 0,24 atau nanti 1,74. Tapi yang saya permasalahkan adalah kalian menghitungnya itu harus urut. Kalau kita menggunakan 6% karena dia kawin, berarti 6% dikalikan, saya gini, 6% dikalikan dengan upah sebulannya dia, 12.450.000. Harus ada keterangan begini. Jadi tidak langsung tiba-tiba 6% dikalikan dengan ujuk-ujuk langsung muncul 795 berapa itu. Tapi harus ada proses perhitungan terhadap persentase yang dia lakukan. Karena gaji dan tunjangan itu kalau dijumlahkan itu bukan untuk menghitung premi. Tapi nanti untuk menghitung berapa kalau penghasilan itu ada bonus atau THR. Jadi gaji dan tunjangan ini untuk menghitung kalau ada bonus atau THR. Ini mohon diperhatikan. Sudah? Dari sini ada yang mau tanyakan? Silakan kalau yang lainnya. Berikutnya lagi, Berarti ya silakan baik. itu mengenai premi itu harusnya dikalikan dengan gaji saja, Pak, ya, tidak dengan Ya, gaji plus tunjangan, Pak. itu kan kemarin saya sampaikan itu basic salary. Jadi basic salary itu ini tujuannya sama dengan tadi yang ditanyakan teman-teman kalian. Basic salary itu sama dengan upah atau gaji sebulan ya, yang diterima. Belum ada tunjangan. Ada di chat Pak Widi, bisa dibaca ya, baik? Bisa, Bapak. Oke, terima kasih ya. Mohon itu diperbaiki. Harus ada keterangan ya, baik ya. Tambahi keterangan PP nomor berapa rujukannya. Sekali lagi di kelas perpajakan C, kalaupun salah menghitung tapi rujukannya benar, itu pun juga akan menjadi dasar di dalam proses penilaian ini. Jadi Pak Widi akan fokus gitu terhadap apa yang sudah dipesankan oleh Pak Widi, Pak Wasito itu menyampaikan, D, mohon anak-anak di perpajakan 1 jangan teori D, tapi fokuskan minimal bisa menghitung bagaimana memasukkan penghasilan untuk karyawan. Dan itu memang sudah saya jalankan sebelum beliau menyampaikan itu. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi penghasilan brutonya, kembali lagi, penghasilan brutonya isinya ada apa gitu. Ada 4 item. Yang pertama adalah gaji laras sebulan. Clear sudah penghasilan bruto. Yang kedua adalah tunjangan. Tunjangannya ada 4 tuh fake, tidak 1 fake. Ya, nggak ada tunjangan itu cuma 1 itu nggak ada. Harus dideskripsikan 1 per 1. Dari sini paham, Fake? Paham, Pak. Oke. Ini kayak workshop bener ini. Yang ketiga itu adalah penghasilan suami yang digabungkan 15 juta itu. Yang ketiga itu adalah yang keempat, mohon maaf, premi atau jam sostek. Kalau itu dijumlahkan sama dengan penghasilan bruto raras. Penghasilan bruto raras itu dikurangi dengan biaya jabatan, iuran THT, dan iuran pensiun yang dibayar oleh laras sendiri. Khusus iuran tunjangan hari tua dan iuran pensiun itu yang dibayar oleh WP yang bersangkutan. Tidak dibayar oleh perusahaan. Setelah itu dikurangkan. Total dari penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang itu sama dengan penghasilan neto sebulan. Dan itu sudah ada di topik itu.
Baru berikutnya adalah penghasilan neto disetahunkan. Bukan setahun, Fik, tapi disetahunkan. Tulisan, Fik. Tulisan yang kuno direvisi pisan, Fik, kalau bisa, Fik. Nah, penghasilan itu disetahunkan. Itu penghasilan itu yang punyanya Pradana itu nanti dipindah ke atas ya, Fik. Siapa? Oke. Dari sini ada yang mau tanyakan teman-temannya, silakan. Oke, kurung buka, Fik, yang disetahunkan dibulatkan ribuan ke atas, Fik. Itu loh, tuh. Nah, itu kurung buka itu dibulatkan ribuan ke atas. Ada peraturan yang mengatakan dibulatkan ribuan ke bawah, tapi kesepakatan di dalam diri wajib pajak itu harus dibulatkan ribuan ke atas. Dibulatkan ribuan ke atas itu contohnya bagaimana gitu. Kalau misalnya itu muncul di Taufik itu penghasilan itu digabungkan misalnya keluar 340 gitu ya, 8614 639,40. Kalau dibulatkan ribuan ke atas, kita harus menolkan ribuan itu menjadi satu kesatuan. Jadi namanya ribuan ke atas itu jadi 348 614 614 jadi 615 ribu rupiah. Dicat Pak Widi itu anak-anakku. Kenapa? Karena nilai terkecil di dalam aspek material perhitungan perpajakan itu disepakati angka 500 sampai 1.000 rupiah. Sehingga kenapa gitu di dalam aspek perhitungan nilai mata uang yang ada kita menggunakan ribuan ke atas. Supaya apa gitu? Supaya nanti STP yang kita susun perhitungan ini itu akan diteliti sehingga memunculkan SKP itu menjadi SKP LB. Jangan sampai SKP KBT. Ini yang perlu diperhatikan. Oh, salah kecepatan Pak Widi. Jadi kalau kita bulatkan ribuan ke atas, diharapkan nanti itu STP yang kita mohon maaf itu STP, SPT, mohon maaf ya, bukan STP, STP itu surat tagihan pajak, SPT yang diteliti oleh Fiskes atau KPP Pratama itu akan memunculkan nanti direspon akan diterbitkan namanya SKP, surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak itu yang diharapkan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, bukan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Ini adalah tax planning di dalam perpajakan untuk PPh WPOP. Ini termasuk tax planning. Jadi kalau nanti di perpajakan 2 kita belajar tax planning-nya untuk WP badan itu rekonsiliasi fiskal. Tapi kalau WPOP ada tax planning-nya ada di mana? Pembulatan ribuan ke atas dan PTKP. Ini yang perlu diperhatikan. Setelah itu masukkan penghasilan itu digabungkan, masukkan PTKP. Itu benar itu Taufik itu. K-1-3 karena penghasilan digabungkan. Ya, itu benar itu Fik. Cuma lah itu gak mbok kurangi Fik. Lah kok lawaran ngono kabeh. Kan harusnya kalau dikurangkan itu kalau diakuntansi apa simbolnya, Fik? Dalam kurung, Pak. Lah iya, itu kurungnya enek enggak itu? Tidak Hilang ya, ada, Fik? Pak. Iya, Pak. Oh, hilang ya. Mungkin ketinggalan, Fik. Hari raya, Fik, mungkin, Fik, ya. Itu harus ada dalam kurung ini dibalas oleh koordinator yang ngoreksi. Jempol 2, Fik, katanya, gitu ya. Biar didengarkan bahwa ini ada perbaikan gitu. Udah, Fik, kok jempol perbaiki terus. Terus habis itu dimasukkan. Nah, karena kita menggunakan skema Undang-Undang HPP, mohon itu dirinci, Fik. Beda dengan nanti kita menggunakan skema efektif rata-rata atau TER. Kalau TER, kita langsung memasukkan berapa PTKP yang ada, seperti ada di sebelah kanan itu. Benar atau tidak?
Eh, maksud diperinci itu seperti bagaimana, Pak? Oh, oke, sekarang itu detail dulu, Fik. Yang itu yang 2122 Fik. Di slide 2 itu yang PTKP K1 garing 3 itu mohon saya dikasih slide lagi Fik, satu Fik. Jadi 22 kosongkan, PKP-nya diturunkan ke bawah lagi Fik. Bisa Fik? Nah, oke. Oke, PTKP K1 garing 3 Fik, setahun itu. Titik dua, yang pertama, itu loh di atasnya wis enek ngono loh. Ada tinggal titik dua itu loh lah, titik dua. Uraikan satu persatu sama dengan WP sendiri, Fik. Ini sore, WP sendiri 54 juta gitu. Ada gitu, Fik? Bener? Oh, cuma mantu-mantu. Bener? Betul, Pak. PT. Betul. Oke. Lanjut Diperjelas lagi, berarti ya, Pak kasih ya. sip. Sip satu lagi. Tambah lagi, Fik. Karena dia cewek berarti WP star. Berarti kalau cewek berarti status kawin itu dihilangkan. Karena milik status kawin itu hanya milik suaminya. Yang kedua adalah penghasilan digabungkan. Yang kamu garing satu itu, penghasilan digabungkan sama dengan 54 juta. Benar, Fik? Oke, kurung buka 54 juta, Fik. Wes, ngono tok aja api api bener kabeh engko. Nah, gak suka melayu-melayu kamu nanti. Oke, satu set lagi. Tanggungan K3 berarti 3 kali berapa, Fik? 5.400.000, Pak. Oke deh. Itu K3 berarti Eh, 3 kali, Fik. 3 kali ojo mbok kurung. 3 dikali berapa, Fik? Satu tanggungan berapa? 4.500.000, Pak. Oke. Bukan 5.400.000 ya? Tidak, Pak. Tipe, Pak. Udah saya ngikut Taufik kok ya. Nanti kalau salah kan Taufik sendiri yang disalahkan. Dari sini ada yang mau tanyakan, silakan. Kenapa tiga? Karena adalah kedua orang tua dan anak. Ada kan di soalnya begitu? Benar, Fik? Ada, Pak. Iya. Coba sekarang benar nggak? Ada kedua orang tuanya, dia menanggung kedua orang tuanya dan satu orang anak. Iya benar? Benar, Pak. Ada. Oke deh. Wes itu dijumlahkan, Fik. Harusnya mencapai 126 itu. Sudah? Habis itu PKP setahun dikurangin, Fik. Nah, disinilah muncul namanya tax planning anak-anakku di kelas perpajakan C. Semakin besar PTKP dibandingkan dengan penghasilan neto yang disetahunkan, itu akan muncul yang dinamakan pajak nihil. Jadi kalau ini artinya apa? Kalau PTKP lebih besar, dicat Pak Widi ya, masih saya ketik lebih besar dari penghasilan disetahunkan. Disetahunkan. Penghasilan itu disetahunkan. Inilah yang dinamakan yang sekarang lagi diangkat oleh kakak tingkat kalian. Berkaitan dengan aspek BPOP di dalam upaya melaksanakan tax planning. Fik itu kurang buka loh, Fik ya. Mohon kalau mengurang kurung, nggak boleh ada strip atau plus. Paham ya, Fik? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang close screen dulu, Fik. Stop sampai sini dulu ya, Fik. Wes. Wes, oke. Close screen dulu, Fik. Oke, ada yang mau tanyakan? Pak Widi, persilahkan. Eh, Alhamdulillah ya.